Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hena Rosita Dewi dari kelas 6A Pembelajaran Matematika Daring. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas Moodle, fitur-fitur yang ada pada Moodle, serta kelebihan dan kekurangan pada Moodle. Baik, yang pertama yaitu identitas Moodle. Seorang sarjana muda bernama Martin Daugiamas lulus pada konsentrasi ilmu komputer dan pendidikan dengan gelar PhD menciptakan Moodle. Karena terinspirasi dari pembuatan software open source yang pada saat itu mendukung epistemologi yakni ilmu pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya, Martin membuat versi Moodle pertama dan digunakan di universitas terbuka di Inggris dan mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak kampus. Yang perlu diketahui, huruf M pada kata Moodle adalah inisial awal dari seorang Martin, sang pengembang pertama Moodle. Moodle adalah sebuah platform pendidikan online yang dibuat untuk mengatur sistem manajemen pembelajaran. Kepanjangan dari Moodle adalah Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Dari kepanjangan tersebut intinya bahwa Moodle adalah platform LMS yang digunakan untuk mengelola sebuah sistem pembelajaran. Yang kedua yaitu fitur-fitur pada Moodle. Yang pertama ada inline feedback. Fitur ini memberikan kemudahan bagi para pengajar maupun guru ketika menggunakan platform Moodle. Pengajar tidak perlu repot-repot serta memberikan feedback kepada muridnya. Pada saat murid mengunggah hasil kerjanya, feedback akan langsung muncul. Feedback tersebut bisa berupa catatan atau koreksi dari para pengajar. Yang kedua ada file management. Fitur file management bertugas untuk mengelola segala bentuk file, berkas, atau dokumen. Di fitur inilah kemudahan saat memberikan ujian dan tugas bisa dilakukan. Cukup dengan drag and drop saja, masalah mengenai tugas dan ujian siswa bisa terselesaikan. Selain drag and drop tersebut, juga ada cara yang bisa digunakan dengan menautkan sumber materi dari kursus lain. Sumber tersebut bisa berupa file, URL, dokumen, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada personalized dashboard. Dashboard adalah halaman yang dapat disesuaikan untuk memberikan detail tentang perkembangan dan tenggat waktu yang akan datang kepada pengguna. Di halaman dashboard ini tertera daftar kursus, kalender kegiatan, pengguna yang aktif, dan lain-lain. Yang keempat ada progress tracking. Di dalam Moodle terdapat fitur yang membantu para pengajar dan guru, yaitu fitur progress tracking, yang mana fitur ini akan memungkinkan pelacakan kemajuan setiap siswa, menampilkan apa yang telah dicapai dan apa yang masih harus dicapai. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dengan fitur ini, yaitu dari sisi kursus dan juga kompetensi. Yang kelima yaitu multimedia integration. Bagi para pengajar atau guru yang ingin menambahkan beberapa media seperti video, musik, audio, atau hal-hal lain, wajib untuk menggunakan fitur yang satu ini. Fitur ini dinamai multimedia integration. Fitur yang disediakan untuk melakukan integrasi terhadap media yang ingin ditampilkan di sebuah kursus. Dukungan media bawaan Moodle memungkinkan kita dengan mudah mencari dan memasukkan file video dan audio dalam kursus. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari Moodle. Yang pertama ada kelebihan LMS, yaitu 1. Fitur Moodle yang lengkap untuk sebuah proses pembelajaran online sangat cocok digunakan di era sekarang ini. Yang kedua, kemudahan penggunaan, karena hampir seluruh komponen dalam Moodle dapat diatur secara luar dan fleksibel sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan proses pembelajaran di masing-masing institusi. Yang ketiga, sistem pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, sistem jaringan dan juga keamanan yang dapat disetting sendiri. Yang kelima, ruang akses yang dapat dibatasi dengan jaringan yang dibuat, karena masing-masing pengguna memiliki hak akses yang berbeda. Yang keenam, memudahkan pendidik dan peserta didik dalam memberikan tugas dan mengerjakan tugas, sesuai dengan RPP yang sudah disiapkan. Ketujuh, tersedia secara gratis, sebagai perangkat lunak open source, di bawah lisensi GNU Public License. Moodle memberikan kebebasan untuk mengcopy, menggunakan, dan memodifikasinya. Yang kedelapan, disediakannya mengikuti konsep pembelajaran yang komprehensif dan fleksibel. Kemudian yang selanjutnya ada kekurangan dari Moodle. Yang pertama, bagi sebagian orang membutuhkan pemahaman yang lebih tentang sistem yang ada dan cara menggunakan Moodle. Yang kedua, perlunya tenaga ahli IT
bertugas sebagai administrator untuk memaintenance dan juga membangun sistem e-learningnya yang kompleks. Yang ketiga, tidak selalu mendukung terhadap web browser yang ada, sekalipun dapat diperbarui dengan cara mendownload aplikasi Moodle yang terbaru. Yang keempat, pada pilihan bahasa, masih ada beberapa bagian dalam tampilan e-learning yang tidak dapat dirubah. Selanjutnya, tutorial penggunaan Moodle. Login ke LMS Matematika Daring dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat. Klik tanda login dan akan muncul seperti di layar. Selanjutnya, scroll ke bawah dan klik Matematika kelas 7. Akan muncul seperti di layar. Selanjutnya, aktifkan edit mode agar dapat mengubah topik dan menambahkan file yang akan dimasukkan ke dalam LMS tersebut. Klik topik 2 dan ubah menjadi bilangan pecahan. Langkah selanjutnya, klik Add an Activity or Research dan akan muncul seperti di layar. Selanjutnya klik File dan tulis namanya, yaitu materi bilangan pecahan. Kemudian selanjutnya masukkan file dengan mengklik Select File, selanjutnya Choose File, dan pilih materi yang akan kita masukkan. Di sini saya sudah menyediakan, yaitu PPT, materi bilangan pecahan. Kemudian klik file tersebut. Selanjutnya, kita klik Open dan upload this file. Kita tunggu sampai filenya terupload. Setelah PPT-nya terupload, selanjutnya kita scroll ke bawah dan kita klik Save and Return to Course. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya saya ingin memasukkan link YouTube. Klik Add an Activity or Research kembali. Selanjutnya pilih URL. Tampilannya menjadi seperti ini. Pada kolom nama, kita tulis judul videonya. Di sini saya akan menuliskan bilangan pecahan. Selanjutnya, pada bagian eksternal URL, saya memasukkan link video penjelasan yang telah saya masukkan di YouTube. Pada bagian description, kita bisa menuliskan deskripsi tentang materi yang dibahas di video atau kalimat perintah. Kemudian kita scroll ke bawah dan Save and Return to Course kembali. Selanjutnya, klik Add an Activity or Research untuk memberikan tugas kepada siswa. Klik Assignment. Kemudian tampilan assignment-nya akan seperti ini. Kita tulis pada assignment name tentang judul kuis yang akan kita berikan. Di sini saya akan menuliskan tugas bilangan pecahan. Pada bagian description bisa diisi dan bisa tidak. Kemudian pada bagian edition file kita klik
kemudian choose file, dan pilih file yang akan kita masukkan. Di sini saya sudah membuat tugas materi bilangan pecahan. Klik open, upload this file, dan file terkirim. Kemudian, untuk tanggal dan waktunya kita diamkan saja sesuai dengan yang ada pada LMS. Selanjutnya scroll ke bawah dan klik Save and Return to Course dan selesai. Baik, cukup sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.